Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina dengan NIM 24020126. Saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana keperawatan menggunakan pemikiran kritis untuk membuat keputusan lebih dalam perawatan pasien. Berikut adalah beberapa aspek bagaimana keperawatan berpikiran kritis. 1. Mengutamakan data yang akurat. Perawat mengumpulkan informasi melalui observasi fisik, wawancara dengan pasien, serta mengajukan rekaman medis. Mereka perlu mengevaluasi data ini secara objektif untuk memahami kondisi pasien. 2. Menganalisis masalah. Setelah data terkumpul, perawat menganalisis informasi tersebut untuk mengidentifikasi masalah utama atau potensial. Pemikiran kritis dilibatkan kemampuan untuk membedakan antara masalah nyata dan gejala yang mungkin hanya merupakan tanda dari permasalahan yang lebih besar. 3. Penetapan prioritas. Dalam situasi perawat harus menentukan masalah mana yang harus ditangani berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pasien. 4. Mengambil keputusan. Pemikiran kritis membantu perawat dalam membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada, bukan asumsi. Mereka harus mempertimbangkan semua kemungkinan intervensi yang lebih baik sesuai dengan kondisi pasien. Refleksi. Perawat juga harus merefleksi tindakan yang sudah dilakukan dan mengevaluasi hasilnya. Proses refleksi ini membantu meningkatkan keterampilan berpikiran kreatif di masa depan. Kolaborasi. Pemikiran kritis juga melibatkan komunikasi dengan tim kesehatan lainnya, berbagi pendapat dan pekerjaan sama dalam merumuskan solusi yang optimal untuk keperawatan pasien. Kemampuan pemikiran kritis sangat penting dalam menghadapi tantangan medis yang kompleks dan situasi yang darurat. 2. Sebagai perawat yang kritis, tindakan yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah evaluasi kesehatan secara menyeluruh, melakukan penilaian cepat terhadap kondisi fisik pasien, serta tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini seperti tekanan darah, suhu, gejala di saluran oksigen, serta tingkat kesadaran dan kekuatan fisik. Pemberian cairan intravena. Karena pasien mengalami dehidrasi, segera lakukan infus untuk mengambil keseimbangan cairan. Perawat harus berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan jenis atau jumlah cairan yang tepat. Nutrisi. Berikan dukungan nutrisi dengan melibatkan ahli gizi atau dokter untuk mempertimbangkan pemberian nutrisi. Perantaraan melalui infus atau enteral, melalui selang nasogastrik atau nasoenteral. Jika pasien tidak bisa makan melalui infus, kolaborasi dengan dokter. Berkolaborasi dengan tim medis untuk menunda operasi jika kondisi pasien belum memungkinkan. Komunikasikan hasil evaluasi dan tingkat yang sudah dilakukan kepada dokter bedah untuk pertimbangan lebih lanjut. Menyeluruhan dan dukungan ke psikolog. Berikut dukungan emosional kepada pasien dengan menjelaskan kepentingan dehidrasi, kondisi tubuh sebelum operasi, serta memotivasi pasien untuk menjaga pola makanan dan hidrasi. Monitoring ketat. Lakukan monitoring berkala terhadap respons tubuh pasien terhadap terapi cairan nutrisi serta memperbaiki kondisi umum pasien. Tindakan ini mungkin untuk menstabilkan kondisi pasien belum menjalani operasi yang berisiko tinggi seperti operasi kanker otak. Soal yang ketiga, ada 5 tahap proses keperawatan yang akan kita lalui saat merawat pasien. Tahap pertama adalah melakukan pengajian. Tahap kedua, menentukan diagnosa keperawatan atau
masalah keperawatan yang dialami oleh pasien, dan tahap ketiga yaitu menyusun intervensi keperawatan